Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali kita di pertemuan kali ini untuk membahas konsep tujuan pendidikan berdasarkan taksonomi terhadap kemampuan hasil belajar. Dalam konteks pendidikan, kegiatan evaluasi tidak dapat dilepaskan dari tujuan capaian atau kompetensi pembelajaran. Sesuatu yang dinilai atau dievaluasi hendaknya dikembalikan kepada tujuan pendidikan. Minggu kemarin kita sudah membahas kompetensi pembelajaran pada kurikulum 2013 yang memiliki standar khusus, standar minimum tersendiri dalam hal kompetensi capaian lulusan, yang mana diharapkan dapat menghasilkan capaian lulusan yang memiliki akhlak, perilaku, dan sikap yang baik. Itu yang terutama sekali. Kemudian, memiliki pengetahuan atau pemahaman terhadap konsep materi, dan yang ketiga, memiliki kecakapan, keterampilan, dan keahlian yang dapat diaplikasikan di dunia kerja maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Untuk menguji standar kompetensi, baik itu standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar, perlu adanya evaluasi dengan melakukan serangkaian kegiatan tes yang kemudian diukur dan dinilai. Pada setiap tahapan perkembangan peserta didik dalam dunia pendidikan, faktor ini perlu diperhatikan karena menjadi acuan untuk menilai sejauh mana kemajuan perkembangan peserta didik tersebut. Evaluasi perlu dilakukan secara holistik atau menyeluruh, baik itu pada kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Pada materi pelajaran kimia memuat ketiga konsep tersebut, karena kemampuan ini pada materi kimia mencakup proses dan juga produk. Maka dengan itu, kita perlu memahami bagaimana cara atau proses penilaiannya. Namun sebelumnya perlu kita bahas terlebih dahulu tentang taksonomi domain-domain kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam hal mencapai tujuan pendidikan. Yang diharapkan peserta didik tentunya memiliki hasil belajar dalam bentuk seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, minat, dan juga kebiasaan. Nah, minat dan kebiasaan itu juga bentuk aplikasi dari proses hasil belajar. Nah, pada minat, peserta didik itu diharapkan menjadi tertarik setelah si peserta didik belajar kimia. Misalnya, setelah peserta didik mendapat konsep tentang peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik tadi mengasumsikan bahwa kimia itu sifatnya kontekstual dan ilmu yang sangat aplikatif sekali, gitu ya. Sehingga mematahkan konsep bahwa ilmu kimia itu adalah pelajaran yang sulit. Jadi dari awalnya dia tidak tertarik, setelah dia mempelajari ilmu kimia, peranan ilmu kimia, ya, maka konsepnya berubah gitu. Dia menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran kimia. Kemudian untuk bentuk hasil belajar dapat merubah atau dapat mengurangi kebiasaan ya dari pola hidup ya. Misalnya siswa dapat merubah kebiasaannya, misalnya setelah mempelajari kimia adiktif. Si individu menyadari bahwa senyawa adiktif terhadap kesehatan itu dampaknya sangat membahayakan bagi tubuh dan juga bagi kesehatan karena memiliki sifat karsinogen, sehingga si individu tersebut mencoba atau tidak sama sekali ya bahkan mengurangi konsumsi makan makanan yang mengandung pewarna, pengawet, dan pemanis buatan. Begitu juga setelah siswa mengetahui dampak yang membahayakan bagi zat adiktif, misalnya yang mengandung zat psikotropika seperti narkoba dan juga penggunaan rokok gitu ya. Kebiasaan dalam rokok itu ternyata sangat membahayakan bagi kesehatan dan juga tubuh. Jadi di sini setelah dia mempelajari lebih lanjut tentang senyawa adiktif ya, jadi si individu tersebut merubah polanya atau kebiasaannya, bahkan
tidak sama sekali akhirnya gitu ya, berubah gitu. Jadi dari awalnya menggunakan gitu ya, aktif menggunakan, kemudian sedikit demi sedikit dikurangin gitu ya pola kebiasaannya. Itu adalah bentuk hasil belajar. Jadi tidak hanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Walaupun minat dan kebiasaan ini sebenarnya masuk ke dalam ranah sikap seperti itu ya. Nah, untuk taksonomi tujuan pendidikan nasional, taksonomi tujuan pendidikan merupakan suatu alat atau acuan yang dibuat untuk menentukan tujuan pendidikan dan umumnya sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum atau bisa digunakan sebagai acuan dalam membuat butir soal latihan atau butir soal ujian. Taksonomi tujuan itu terdiri dari domain kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Ketiga model aspek tersebut disusun secara hierarki dari level yang rendah ke level yang paling tinggi yang digunakan untuk mengklasifikasikan perkembangan pendidikan anak secara objektif. Konsep ini dikenal dengan nama taksonomi Bloom. Taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya taxon, artinya mengklasifikasi, sedangkan nomos artinya aturan. Maka taksonomi itu artinya hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Taksonomi Bloom sendiri dikembangkan oleh Benjamin Bloom dan kawan-kawan seperti Eckhart, Force, Hill, dan juga Caldwell pada tahun 1956. Penggagasnya adalah Bloom sendiri. Nah, Bloom dan kawan-kawan berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi kemampuan-kemampuan mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Berbicara tentang taksonomi, perilaku siswa sebagai tujuan belajar, saat ini para ahli pada umumnya sepakat untuk menggunakan pemikiran dari Bloom sebagai tujuan pembelajaran yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Jadi, model taksonomi Bloom ini sering dikaitkan atau sering dimanfaatkan oleh para pendidik untuk merumuskan kompetensi, capaian pembelajaran, serta sebagai indikator keberhasilan atau kelemahan peserta didik. Oke. Untuk taksonomi Bloom ranah kognitif itu mencakup kegiatan berupa aktivitas otak, di mana pada kegiatan kognitif ini, pada ranah kognitif, aspeknya adalah aspek pengetahuan yang membutuhkan ranah dalam proses berpikir dan juga bernalar. Untuk ranah afektif itu berkenaan dengan sikap atau attitude, atau sikap mengapresiasi dan juga motivasi minat siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar. Tahap psikomotorik yaitu kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan seluruh anggota badan. Kompetensi ini berkaitan dengan gerak fisik, gerak otot, dan juga panca indera. Kemampuan berpikir kognitif itu dikembangkan oleh teori Bloom dan juga Lorin Anderson. Kalau Bloom ini mengembangkannya pada tahun 1956, sementara Lorin Anderson itu mencoba merevisi dari kemampuan berpikir yang dikembangkan oleh Bloom gitu. Sebenarnya nggak jauh beda gitu ya, sama-sama tingkatnya itu tadi dari C1 sampai C6. Namun terdapat beberapa perbedaan, yaitu perubahan istilah dan juga pola level taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Lorin. Ya. Sebagai contohnya seperti ini, ya ini ada hierarki piramid gitu ya, ada versi old dan juga versi yang baru, new version. Kalau old version yang dikembangkan oleh Bloom, sementara new version itu dikembangkan oleh Lorin Anderson. Nah, untuk versi Bloom ini menggunakan kata sifat seperti pengetahuan gitu ya, pemahaman, pengaplikasian, penganalisis, kemudian pensintesisan, kemudian evaluasi. Sementara kalau untuk
Laurin Anderson lebih mengarah kepada kata kerja seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga meng-create atau membuat. Nah, terdapat beberapa perubahan level atau juga perubahan istilah. Kalau untuk Laurin Bloom ya, C1-nya adalah knowledge yang memiliki artinya pengetahuan gitu ya. Sementara kalau untuk si Laurin Anderson C1-nya tahapnya adalah remembering atau mengingat. Untuk C2, C3 dan C4 itu sama ya, tidak ada perubahan baik itu di Bloom maupun di di Laurin ya. Walaupun C2 ini kan comprehension itu artinya mengetahui gitu ya. Sama ya artinya dengan understanding atau memahami gitu ya, mengerti gitu. Ini sama. Jadi tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi C2, C3 dan C4 itu sama antara Anderson dan juga Bloom. Sementara untuk C4, untuk yang ranah Bloom itu adalah C5 ya. C5 itu tahapnya sintesis. Sintesis itu sama dengan membuat gitu ya. Di sini kalau versinya si Laurin berubah menjadi creating gitu ya, membuat juga sama artinya, tapi kemampuan levelnya menjadi level yang lebih tinggi gitu ya, C6. Sementara sintesis awalnya itu di C5 gitu. Nah, sebaliknya kalau evaluation atau evaluating ini tadi, kalau untuk ranah Bloom, evaluating itu pada level atas gitu, paling tinggi. Sementara kalau untuk si Laurin itu evaluation itu atau menilai itu berada pada level 5 gitu ya. Nah, mengapa ini diperbaharui oleh si Laurin? Karena dia melihat fakta atau kondisi pendidikan kita saat ini. Banyak anak-anak itu tadi tidak banyak anak-anak yang sudah melampaui pola creating ini tadi gitu ya, bisa mencipta gitu ya. Anak SMA sudah bisa berhasil membuat alat, menciptakan produk baru seperti itu ya. Jadi ada unsur kreativitasnya dan juga dia bisa melakukan proses penilaian seperti itu ya. Maka create ini dianggap oleh Laurin itu adalah level kemampuan yang paling tinggi seperti itu ya. Jadi dari kemampuan C1, C6 itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kemampuan. Kalau untuk C1 sampai C3 itu kemampuan berpikir tingkat rendah karena sifatnya hanya menjelaskan, memahami gitu ya. Sementara kalau untuk C4 sampai C6 itu kemampuannya sudah tahap tingkat tinggi gitu atau high order thinking skill gitu ya. Karena di sini ada kemampuan anak dalam kreativitas gitu ya, berpikir kritis, kemudian mampu menganalisis dan juga mampu memetakognitifkan gitu ya dalam proses pembelajaran. Jadi C1 sampai C3 itu dalam ranah kemampuan berpikir tingkat rendah, sementara C4 sampai C6 itu adalah kemampuan tingkat tinggi. Nah, ini adalah analisis kurikulum pada materi redoks dan elektrokimia. Di sini ada muatan kompetensi dasar dan indikator ya, yang dicetuskan atau diambil dari kompetensi inti aspek pengetahuan ya. KI 3 itu adalah aspek pengetahuan ya. Coba diingat lagi materi sebelumnya. Nah, di sini ada KD ya, kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasar itu? Jadi kompetensi dasar itu adalah kemampuan ya, kemampuan dan materi pelajaran minimal pada setiap mata pelajaran untuk mencapai kompetensi inti. Nah, untuk kompetensi dasar itu guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan KD yang telah disusun oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi kompetensi dasar ini adalah capaian minimal gitu ya, capaian minimal materi pelajaran pada setiap mata pelajarannya. Jadi biasanya
Jadi dalam penentuan KD ini tadi sudah dirumuskan oleh BNSP dan guru hanya tinggal ini aja gitu ya, menggunakan acuan ini tadi, standar ini tadi. Nah, standar minimal. Ya, jadi standar minimalnya misalnya di sini mengevaluasi. Jadi standar yang diharapkan secara umum gitu dalam proses pembelajaran untuk materi redoks dan elektrokimia itu tadi diharapkan siswa bisa minimal itu mampu mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam contoh sel elektrokimia. Jadi minimalnya siswa itu tadi diharapkan mampu mengevaluasi ya. Untuk penentuan kompetensi dasar itu biasanya menggunakan level-level kemampuan yang tinggi gitu, misalnya mengevaluasi, mengaplikasikan gitu ya, atau merancang seperti itu, atau mendesain gitu ya. Namun biasanya kompetensi dari C3 sampai C5 itu sudah cukup baik ya. Tidak mesti harus sampai C6 gitu ya. Kalau C6 terlalu sulit memang gitu ya. Paling setidaknya sih sampai C5 biasanya gitu. Nah, kemudian dari kompetensi yang telah dirumuskan oleh BSNP ini tadi, maka guru perlu gitu ya membuat indikator gitu, indikator dari KD 3.3 ini tadi. Nah, indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau yang bisa diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD yang menjadi acuan penilaian untuk melihat berhasil atau tidaknya kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini guru perlu memahami tentang bagaimana menentukan indikator. Nah, indikator itu dibuat oleh guru gitu ya, dengan memperhatikan kondisi sekolah, kemudian mempertimbangkan juga karakteristik siswanya seperti itu. Nah, indikator ini sebagai itu ya, ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan untuk penilaian untuk melihat berhasil atau tidaknya kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, untuk menulis indikator ini kita perlu menggunakan kata kerja operasional yang tepat gitu, yang dimulai dari level yang terendah terlebih dahulu gitu ya, dimana kata kerja operasionalnya tadi bisa kita lihat pada tujuan pendidikan yang telah dicetuskan oleh yang telah dirumuskan oleh si Bloom ataupun Lorin Anderson. Nah, nanti Ibu bisa tunjukkan ya apa saja kata-kata kerja operasional yang bisa kita pakai gitu ya untuk mengukur ketercapaian pembelajaran siswa yang bisa digunakan dalam membuat indikator. Nah, misalnya di sini ada indikatornya ada 10, berarti si guru harus gitu ya menerapkan ke 10 indikator ini dalam proses pembelajaran dan juga proses penilaian. Nah, misalnya di sini pada indikator yang ke-6 gitu ya, siswa mampu menjelaskan konsep tentang sel elektrolisis. Nah, otomatis berarti guru tersebut harus menjelaskan kan tentang konsep sel elektrolisis, dan untuk melihat untuk melihat ketercapaiannya berarti guru tersebut selain memberikan pengajaran atau konsep materi tentang sel elektrolisis, maka guru juga perlu melakukan sebuah tes evaluasi untuk melihat sejauh mana gitu ya pemahaman siswa tentang konsep sel elektrolisis. Jadi dibuatlah standar dibuatlah penilaiannya gitu ya dalam bentuk tes seperti itu, atau bentuk pilihan ganda atau tes uraian atau bentuk lisan seperti itu ya. Jadi indikator itu perlu dibuat oleh guru untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam penilaian untuk melihat berhasil atau tidaknya kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Ini ada KD-nya, ada untuk yang KI 3 itu KD-nya ada 3.3 tadi ya, 3.4, 3.5. Kemudian di sini ada indikatornya ya, masing-masing KD itu ada rumusan atau turunan indikatornya yang menggunakan kata kerja operasional yang dimulai dari level terendah
gitu ya. Kemudian misalnya di sini menjelaskan, berarti kalau menjelaskan kan level yang paling rendah yang C1, kemudian menganalisis itu C4 misalnya gitu ya. Nah, begitu juga di KD 3.5. Nah, untuk KD dari kompetensi inti aspek keterampilan ya, kalau K4 itu siswa diharapkan dapat minimal bisa menciptakan ya, karena dia keterampilan ya, psikomotorik ya. Jadi bisa menciptakan ide atau gagasan produk sel elektrokimia. Jadi bisa membuat gitu ya, mungkin gitu ya, bisa membuat atau menciptakan sebuah produk sel elektrokimia, atau bisa mengajukan gitu ya, mengemukakan ide atau gagasan untuk menjelaskan proses prinsip pencegahan dan mengatasi terjadinya korosi. Jadi kata kuncinya di sini mengajukan ide atau gagasan. Kemudian kompetensi dasar dari K4 lainnya itu adalah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah atau problem solving terkait dengan masalah perhitungan sel elektrokimia. Jadi menghitung, kemudian mengajukan ide, membuat atau menciptakan ide atau gagasan itu termasuk ranah psikomotorik ya. Jadi tidak sebatas hanya memegang alat gitu ya. Kalau kita praktikum, kalau tidak praktikum misalnya kondisi di sekolah tersebut tidak ada alat lab atau bahannya kurang misalnya gitu, sehingga tidak bisa tidak bisa melakukan praktikum karena keterbatasan alat atau bahan seperti itu. Nah, maka bisa disiasati oleh kompetensi lainnya yang penting bisa diukur oleh guru gitu ya, dan bisa dipahami oleh siswa. Makanya indikator tadi diserahkan oleh guru yang dilihat berdasarkan tadi potensi sekolahnya atau sarana prasarananya seperti itu. Dan itu harus bisa diukur ya setiap indikator tadi. Nah, jadi kompetensi psikomotorik itu tidak hanya sekedar memegang alat saja atau menggunakan alat dan bahan, tapi juga bisa itu tadi ya, bisa mengajukan ide atau gagasan, kemudian bisa menciptakan produk, bisa memecahkan masalah, atau bisa mengkomunikasikan gitu lewat verbal gitu atau lewat tulisan gitu. Jadi menyampaikan ide tadi atau gagasan dalam berhipotesis misalnya gitu, atau menuliskan kesimpulan, itu juga masuk pada ranah psikomotorik. Jadi menghitung gitu ya, kemudian anak tersebut berkomunikasi baik itu secara lisan atau secara tulisan, mengajukan ide, memecahkan masalah, itu termasuk ranah psikomotorik. Berikut Ibu akan jelaskan menyusun soal tes berdasarkan taksonomi Bloom, atau juga nanti bisa Ibu perlihatkan juga penyusunan tes untuk taksonomi revisi Lorin Anderson khususnya pada ranah kognitif. Yang pertama adalah C1. C1 kita ketahui adalah level yang paling rendah pada ranah kognitif, yaitu C1 ini adalah aspek pengetahuan atau knowledge. Nah, peserta didik mengambil kembali informasi dari memorinya melalui bentuk mengingat atau merecall atau mengenal kembali atau recognition. Pada tingkat ini, siswa dituntut untuk mengenali atau mengingat saja sebuah istilah, definisi, fakta, konsep, prinsip dasar, pola, urutan, dan metodologi. Contohnya di sini adalah jelaskan atau tuliskan ya. Jadi bisa jelaskan atau bisa tuliskan faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Nah, di sini kan untuk menjawab faktor-faktor penyebab korosi, si anak mungkin si pembelajar atau si peserta didik dia mencoba untuk mengingat kembali apa yang sudah dipelajarinya terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Jadi dia membentuk pengetahuannya tadi dengan cara mengingat atau mengenal kembali seperti itu. Berikut adalah kata kerja operasional ya untuk ranah C1. Ya, di sini ada mengetahui, menjelaskan, menyebutkan, menuliskan, mengingat kembali, mengulang, memilih, menamai, menjodoh, dan juga mencatat. Atau ini ada contoh lainnya, tapi di luar konteks ini ya, materi, redox, dan
sel elektrokimia. Di sini ada indikatornya menuliskan nama senyawa biner, ionik, dan kovalen, ya, indikator pembelajarannya. Jadi dibuatlah dalam bentuk soal. Nah, nama dari senyawa dengan rumus molekul Na3PO4 adalah, itu termasuk ranah C1 karena di sini yang dituntut adalah siswa bisa menulis gitu ya. Tapi menulis apa gitu ya? Menulis rumus molekul. Jadi tingkatnya masih sederhana sekali gitu ya. Jadi di sini Ibu jelaskan lagi kata operasional ini tadi tidak saklek hanya untuk di ranah C1 aja, misal menuliskan ini ya. Menulis itu tidak tidak saklek, tidak bisa kita jadikan acuan juga gitu dalam menentukan oh ini di level C1, C2 gitu. Karena secara tidak langsung kan misalnya di sini ya, kan tidak ada ya kata-kata tuliskan rumus molekul seperti itu. Tapi kalau misalnya ada gitu ya, tuliskan persamaan reaksi berikut ini atau setarakan reaksi, tuliskan penyetaraan reaksi seperti itu. Nah, apakah kalau penyetaraan reaksi atau menuliskan notasi sel misalnya kayak gitu ya, apakah itu masuk C1 gitu kan? Ya belum tentu gitu, karena kita lihat aspeknya itu tadi, dia itu berada di level mana, itu lihat dari kedalaman materinya, kemudian lihat dari konstruk soalnya, kemudian bisa kita lihat dari kemampuan si anak dalam menjawab itu tadi ya, apakah dibutuhkan proses penalaran atau pengetahuan yang sangat tinggi atau yang sangat kompleks gitu. Semakin tinggi tuntutan jawabannya, maka semakin tinggi pula levelnya. Jadi kata kerja operasional itu tidak menjadi acuan dalam menentukan dia itu di level C berapa seperti itu ya. Seperti ini kan dia disuruh siswanya tadi menuliskan rumus molekul. Rumus molekul itu kan pelajaran yang paling sederhana ya dalam menentukan satu senyawa seperti itu. Nah, ini pada materi khususnya pada ikatan kimia seperti itu. Jadi kan siswa sudah diajari gitu bagaimana membuat rumus molekul gitu ya. Walaupun di sini tidak ada kata-kata tuliskan rumus molekul gitu ya. Tapi kan secara tidak langsung kalau lihat dari konstruk soalnya memang dia menuntut siswa bisa menuliskan rumus molekul gitu. Tapi kalau dilihat dari muatan jawabannya gitu ya, hanya menuliskan rumus molekul yang tidak terlalu dituntut siswa untuk berpikir atau bernalar ya, membutuhkan pengetahuan yang tingkat tinggi tadi gitu ya. Nah, kemudian level kedua yaitu C2 yaitu memahami. Peserta didik itu dapat membangun koneksi di dalam pikirannya. Di sini diharapkan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Nah, misalnya contoh ada reaksi 2AgNO3 plus Cu menghasilkan reaksi 2Ag plus CuNO3 2 kali. Notasi sel yang didasarkan pada reaksi di atas adalah gitu ya. Jadi di sini siswa bisa atau harus memahami prinsip dalam membuat notasi sel volta. Jadi tidak sekedar hanya menghitung apa itu Ag, apa itu NO3, berapa rumus molekulnya gitu ya. Tapi di sini lebih kepada proses pemahaman bagaimana membuat suatu notasi sel voltanya gitu ya. Jadi penjelasan yang lebih rinci lagi, jadi lebih kompleks lagi ya. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui ini reaksinya atau berapa mR-nya, tapi lebih kepada bagaimana menulis notasi sel voltanya. Nah, ini ada unsur contoh lainnya ya. Kemudian ada kata kerja operasionalnya bisa dilihat. Nanti Ibu share juga ya slide PPT-nya di e-learning. Oke. Untuk C3 yaitu aspek menerapkan atau applying.
Ya, jadi kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya. Prosedur tertentu atau langkah-langkah yang diikuti untuk menjawab pemecahan masalah baru. Jadi di sini bisa menerapkan gagasan tadi bisa berupa rumus, teori, dan sebagainya gitu. Kalau ini kan biasa, berarti kan dia menghitung ya. Jadi ada rumusnya bagaimana menghitung potensial sel gitu dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan gitu ya. Atau proses penyetaraan gitu ya, penyetaraan reaksi berikut dengan metode perubahan Bilox. Ya, jadi ada proses penyetaraan reaksi. Jadi mungkin nanti ditentukan berapa Biloxnya gitu kan, mana yang bersifat oksidator, misalnya kan bersifat reduktor yang mana, seperti itu. Ya, dalam proses penyetaraan reaksinya mana yang bertindak sebagai katoda atau anoda dan sebagainya. Untuk C4 itu adalah tahap analisis. Ya, peserta didik bisa memanfaatkan kemampuan berpikir untuk mengidentifikasi elemen kunci dan memeriksa setiap bagiannya. Contohnya di sini adalah menganalisis atau mengurutkan paku yang mengalami korosi yang paling cepat disertai dengan alasan. Memang sebenarnya contohnya sangat sederhana ya, kalau kalimat soalnya tuh sangat sederhana, tapi jangan salah gitu, soal ini juga menuntut siswa bisa memiliki kemampuan menganalisis. Mungkin dia sudah mempelajari terkait tentang korosi itu disebabkan oleh beberapa faktor apa saja gitu ya, sehingga dia bisa mengklasifikasikan atau mengurutkan gitu korosi mana sih yang paling cepat gitu ya, jika ada beberapa perlakuan berikut ini. Jadi dia mengklasifikasikan dengan mengidentifikasi elemen kuncinya. Berarti kan di sini elemen kuncinya berarti kan mau mengurutkan paku yang mengalami korosi paling cepat. Nah, gitu. Jadi dia mengidentifikasi mana sih fenomena korosi yang paling cepat gitu kalau dilihat dari gambar ini tadi. Kemudian disertakan dengan alasan gitu ya. Jadi memang soal-soal uraian gitu itu memang lebih mengarah kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi ya untuk tahap analisis seperti itu. C5, C6 seperti itu. Ya setidaknya C3, C4, C5 itu kalau soal untuk esai gitu bisa jadi kemampuannya sudah berpikir tingkat tinggi. Beda kalau soalnya bentuk objektif pilihan ganda gitu kan. Jadi sulit juga sih mengukur apakah anak ini memang memiliki kemampuan tingkat tinggi atau tingkat rendah gitu. Karena kalau kita lihat kekurangannya, kalau objektif itu kan bisa ditebak aja asal-asalan gitu. Tapi kalau misalnya soalnya esai, kita memang bisa mengukur gitu ya kemampuan si anak itu termasuk pada kategori anak tersebut berada pada level tinggi atau rendah seperti itu ya. Apalagi kalau soalnya tadi selain uraian juga disertakan dengan alasan, jadi ada deskriptifnya, bersifat deskriptif gitu, jadi dia bisa mengkomunikasikan gitu kan hasil temuannya. Itu lebih bagus lagi ya soalnya. Jadi tidak hanya sekedar mengidentifikasi atau mengurutkan 4, 3, 2, 1 misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi disertakan juga dengan alasan ilmiahnya gitu, itu analisis. Nah, atau juga ini ada soal esai gitu ya, pasangan mana sih yang memberikan perbedaan potensial sebesar 1,14 volt ya. Jadi di sini ada juga proses menghitung kan gitu ya. Menghitung jumlah E0 selnya misalnya gitu. Jadi harus tahu juga rumusnya gitu ya untuk menghitung energi potensial selnya, sehingga yang didapat 1,14 itu yang mana gitu dari keempat reaksi ini tadi. Keempat pasangan ini tadi ya, pasangan suatu senyawa di atas gitu. Kemudian soal C5 itu versi lama, yaitu sintesis ya, dimana sintesis ini adalah kemampuan untuk memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi satu pola yang terstruktur atau membentuk pola-pola baru.
Misalnya di sini ada suatu reaksi gitu atau suatu sel volta yang tersusun dari elektroda, yaitu elektrodanya adalah timah dan juga aluminium. Maka tuliskanlah 4 kebenaran konsep dari reaksi tersebut di atas. Nah, siswa itu mengamati gitu reaksi ini, kemudian dia mengamati ada elektroda potensialnya seperti itu. Nah, jadi dari konsep ini dia bisa merumuskan gitu ya 4 kebenaran konsep apa yang bisa dia temukan, yang bisa dia gali dari soal tersebut. Misalnya dia bisa menemukan reaksi yang terjadi pada anode, katode, dan juga hasil reaksinya seperti apa. Kemudian dia bisa menentukan senyawa apa sih yang mengalami proses oksidasi, kemudian senyawa apa yang mengalami perubahan Bilog, seperti itu ya. Jadi dia bisa mengungkapkan kebenaran-kebenaran tadi sehingga membentuk pola baru yang terstruktur. Nah, ini adalah soal pada aspek evaluasi yaitu C5 pada versi baru dan C6 itu versi lama, versinya belum. Jadi evaluasi itu adalah kemampuan untuk memberi penilaian terhadap suatu materi pembelajaran. Bisa juga berupa argumen yang berkenaan dengan sesuatu yang perlu diketahui, sesuatu yang sudah diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis, dan dihasilkan. Ya. Di sini ada contoh soal. Aki merupakan salah satu aplikasi dari sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia itu terjadi reaksi redoks dan berubah menjadi energi listrik. Sel Aki terdiri dari Pb sebagai anoda dan juga PbO2 sebagai katoda dan terdapat larutan elektrolit H2SO4. Nah, ini kan soalnya sudah sangat kompleks sekali gitu ya. Padahal sebenarnya jawabannya itu tadi pertanyaannya singkat ya. Apa sih reaksi yang terjadi seperti itu, tapi kita tuh tadi dituntut gitu ya berpikir kalimatnya ini terlalu menuntut siswa itu tadi untuk berpikir, untuk melihat konteks soal ini seperti apa, seperti itu ya. Nah, padahal pertanyaannya singkat sekali, reaksi yang terjadi adalah gitu ya, dia perlu menganalisis konten konstruk soalnya, kemudian dia juga harus memikirkan jawabannya seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin siswanya tadi perlu menetapkan gitu ya, mana sih yang merupakan katode. Dia sudah mendapatkan penerapan konsep tentang katoda, anoda gitu ya, kemudian bisa menghitung potensial selnya gitu ya, kemudian dapat membuat diagram selnya atau dapat membuat reaksi selnya, juga dapat menentukan arah aliran elektronnya gitu ya. Jadi untuk menentukan reaksi ini tadi dia harus melalui beberapa tahap gitu ya, menuliskan reaksi pada anoda katoda gitu ya, bisa menentukan mana sih yang teroksidasi, yang kemudian dapat menentukan arah aliran elektronnya gitu ya, yang dimana sih yang katoda, yang mana anoda, seperti itu. Jadi sangat kompleks gitu ya, baik itu jawabannya maupun pertanyaannya seperti itu, sehingga memang membutuhkan siswa itu memiliki pengetahuan yang sangat tinggi ya gitu ya. Kemudian untuk C6 ya, yaitu ranah mencipta atau mengkreasi. Sebenarnya susah-susah gampang ya untuk membuat soal C6 ini tadi gitu ya, karena kan kalau kognitif itu lebih ke soal, bentuk soal. Beda kalau dengan aspek psikomotorik, kan gampang ya, bisa diobservasi bagaimana siswa itu membuat suatu alat gitu ya, itu kan bisa diobservasi. Tapi kalau dalam bentuk soal itu tadi susah-susah gampang gitu kan, karena kaitannya itu dari menciptakan produk baru seperti itu. Dan tidak semua materi itu ya bisa guru ataupun siswa itu memiliki kemampuan untuk membuat soal dan juga menjawab soal yang berhubungan dengan C6 ini tadi ya. Jadi ya memang harus dipilah-pilah gitu ya. Nah, tapi kita kembalikan lagi saja ke definisi operasionalnya. Di sini bisa menciptakan, membangun, mendesain, bisa merancang gitu ya. Nah, membuat soal yang
berbasis kata operasional yang seperti ini memang agak-agak susah kayak gitu ya. Nah, namun bisa seorang guru tadi merancang dalam membuat atau mengembangkannya dalam bentuk sebuah soal, dalam bentuk yang sederhana aja gitu, yang tidak lepas dari tadi yang merancang, mendesain seperti itu. Ini contoh sederhananya, misalnya Wulan ingin melapisi sebuah gelang logam yang terbuat dari tembaga dengan menggunakan emas. Rancanglah percobaan yang bisa kamu lakukan untuk membantu Wulan. Maka di sini kan ada prinsipnya tentang electroplating. Mungkin kalau siswa itu sudah memahami tentang prinsip electroplating, kemudian unsur-unsur apa saja yang ada di dalam sel elektrolisis gitu ya, mana yang anoda, mana yang berperan sebagai anoda, berperan sebagai katoda, mana yang mengalami reaksi oksidasi reduksi, kemudian elektrolit apa yang bisa digunakan, itu kan mudah sekali ya untuk menjawab pertanyaan. Tapi tadi harus memahami dulu prinsip dari sel elektrolisis terlebih dahulu, sehingga bisa siswa ini tadi memiliki kemampuan untuk merancang atau menciptakan. Ini contohnya sederhana sekali ya. Nah, begitu juga dengan contoh lainnya ini, seperti dalam indikator soal itu diharapkan siswa dapat merancang percobaan dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di alam sebagai indikatornya. Berarti ini tentang materi asam basa ya, indikator asam basa. Nah, ini ada sebuah soal untuk mengukur indikator ini tadi, maka ada guru membuat sebuah soal ya. Beberapa tumbuhan di alam itu dapat digunakan sebagai indikator asam basa seperti kembang sepatu, kunyit, dan kol. Rancanglah sebuah percobaan penentuan asam basa dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di alam lainnya yang digunakan sebagai indikator. Jadi si guru menginstruksikan siswanya untuk merancang percobaan dalam menentukan asam basa dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di alam sebagai indikatornya. Jadi dia disuruh merancang gitu ya, merancang percobaan untuk menentukan asam basa dengan menggunakan indikator-indikator ini tadi, seperti itu. Nah, dibuat desainnya, bagaimana proses pelaporannya, bagaimana proses pembuatan indikatornya. Nah, itu perlu dirancang oleh siswanya, dan itu juga termasuk dalam kemampuan siswa dalam ranah mengcreate, menciptakan gitu ya, merancang seperti itu. Ya, jadi memang susah gampang untuk membuat C6 ini tadi, tapi segala sesuatu itu mungkin bisa kita buat gitu ya, tergantung pada kreativitas dari gurunya lagi gitu ya, dan juga harus pintar dalam membuat indikator gitu ya, walaupun memang sebenarnya sampai C5 aja itu sudah bagus gitu ya, udah cukup gitu. Yang penting indikator tadi bisa dinilai, intinya seperti itu. Walaupun konstruksi soalnya tadi itu sangat sederhana gitu ya, tapi di sini siswa juga harus memahami prinsip-prinsip sebelumnya yang sudah dia pelajarin gitu. Untuk kemampuan sikap atau nilai atau yang disebut dengan afektif dari teori Bloom juga ada, ini ada 5 ya, begitu juga dengan psikomotorik. Jadi ada A1 sampai A5, sementara psikomotorik menurut teori Bloom itu ada P1 sampai P5. Berikut jabarannya. Untuk tujuan afektif itu yang pertama adalah receiving. Ya, artinya mengenal, berusaha untuk mengenal, untuk menerima gitu ya, berusaha untuk menghadiri gitu ya, berusaha untuk sadar akan situasi, objek ataupun fenomena. Jadi di sini dia tahapnya hanya sebatas menerima saja gitu ya, menghadiri gitu ya. Misalnya mengikuti pelajaran pada mata kuliah A misalnya gitu. Jadi hanya duduk, absen misalnya gitu ya, menghadiri gitu ya, mendengarkan, itu sudah termasuk ranah yang sikap yang rendah gitu. Memang sudah dinilai gitu ya, oh ternyata dia anaknya hadir terus gitu, tepat waktu misalnya gitu, anaknya nggak macam-macam gitu, walaupun anaknya nggak terlalu aktif, tapi itu kan jadi penilaian juga ya bagi seorang guru atau seorang dosen. Kemudian tahap selanjutnya untuk ranah afektif yaitu responding. Dia dapat memberi respon gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar duduk,
mendengarkan saja, tapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam kelompoknya, mungkin dalam berdiskusi gitu ya, dalam memberikan ide, gagasan seperti itu. Kemudian sikap yang lebih tinggi lagi dari sekedar responding yaitu valuing, yaitu ada penghargaan terhadap sebuah nilai. Jadi dia akan memunculkan gitu ya nilai-nilai seperti rasa tanggung jawab gitu ya, kemudian peduli lingkungan, peduli secara sosial, kemudian menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, cakap seperti itu ya. Kemudian dari nilai-nilainya tadi diorganisasikan dalam kehidupannya, diintegrasikan dalam kehidupannya, kemudian diamalkan gitu ya. Nah, tingkat yang paling tinggi itu tadi pengamalan atau diamalkan nilai-nilainya tadi menjadi pola hidup, dan sehingga sikapnya tadi dia bisa substitusikan ke dalam bentuk sosial gitu sikapnya gitu ya. Ininya ada kata kerja operasional nggak efektif, mungkin bisa dijelaskan di sini ya. Ya, jadi dalam setiap ranah ini tadi ada kata kerja operasionalnya bisa menjadi acuan kita gitu ya. KKU untuk ranah afektif kalau A1 itu tadi ya memilih, menghadiri gitu ya. Kemudian patuh gitu ya, berusaha untuk mengikuti gitu. Namun afektif yang lebih tinggi lagi ya tidak hanya sekedar menghadiri saja gitu, tapi dia bisa menjawab, membantu teman yang kesulitan, mengajukan pertanyaan gitu kan, atau mengajukan jawaban gitu ya. Kemudian dia bisa menilai gitu ya, bisa meyakini apa yang dia dapat gitu ya, menjadi lebih kemudian dia dapat mengimani, dapat mempercayai, memprakarsai gitu ya. Kemudian ditatanya gitu ya, sehingga dia dapat berubah gitu, mengubah sifatnya, mengubah sikapnya gitu ya dari pelajaran yang dia peroleh sebelumnya. Kemudian dapat mengubah perilakunya secara pribadi atau bisa dapat berfungsi bagi orang banyak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya kayak tadi setelah mempelajari tentang sel elektrolisis gitu ya, ternyata proses sel elektrolisis itu kan ada elektroplatingnya, bagaimana mencegah korosi. Nah, kemudian sikapnya itu tadi dengan setelah mempelajari korosi berarti dia bisa itu tadi ya, mencegah korosi itu tadi dengan cara mengecat gitu ya, atau misalnya dia nanti bekerja sebagai penyepuh misalnya gitu, karena kan penyepuhan itu juga memiliki prinsip ini tadi ya pemahaman tentang sel elektrolisis gitu. Jadi dia bisa mengkonkretkan pengetahuan yang dia dapat itu tadi dalam bentuk sebuah nilai yang aplikatif yang bisa dia manfaatkan di kalangan masyarakat seperti itu, atau untuk dirinya sendiri minimal ya. Nah, itu sudah tahap menghayati, yaitu pada tahap yang paling tinggi, bisa mengamalkan gitu ya. Kemudian untuk taksonomi tujuan psikomotorik ranah Bloom itu dimulai dari yang paling rendah, yaitu tahap imitation atau meniru gerakan yang telah diamati. Ya itu tadi mungkin melihat tutorial dari YouTube gitu ya, membuat misalnya mengkreasikan penggunaan jilbab misalnya gitu ya, kan banyak ya tutorial di YouTube gitu ya. Jadi sekedar hanya meniru, mencontohkan saja. Kemudian memanipulasi, berusaha untuk mencoba gitu ya. Kemudian kalau precision berarti dia mencobanya itu sudah dengan tepat gitu ya, sudah pas kayak gitu ya, bentuk jilbabnya itu udah bagus gitu, yang awalnya mengot-mengot misalnya kayak gitu ya, tidak tersusun dengan baik gitu ya, tidak terdesain dengan baik gitu ya, tapi setelah dia sering gunakan, sering dia praktekkan gitu ya, sehingga menghasilkan gerakan melakukan gerakannya itu tadi dengan tepat, teliti, dan juga benar. Kemudian articulation, yaitu dia bisa merangkai gitu, dia bisa menyusun, bisa memodifikasi gitu ya. Jadi tidak hanya model A aja, tapi bisa dia mencoba untuk membuat sesuatu yang baru gitu ya. Model model hijab itu model
yang berbeda gitu dari yang sebelumnya dia ketahui. Kemudian naturalization itu yang melakukan secara wajar dan juga secara efisien gitu. Jadi gerakannya itu sudah luas gitu, sudah fleksibel gitu. Jadi nggak kaku lagi seperti itu. Gerakannya udah wajar gitu ya, karena udah terampil gitu ya, udah mahir gitu gerakannya. Nah, ini adalah kata kerja operasional ranah psikomotorik gitu ya. Untuk meniru, yaitu tadi yang menyalin, mencoba untuk mengikuti, meniru, mereplikasi, kemudian dia tahap manipulasi, dia berusaha untuk melakukan, menerapkan, kemudian dia beraksi, kemudian dia menanggapi gitu ya. Kemudian untuk yang presisi berarti dia berkonsentrasi untuk menghasilkan suatu ketepatan. Dia bisa mengendalikan, bisa kerjakan dengan benar, bisa membuat dengan struktur yang tepat misalnya kayak gitu. Kemudian artikulasi, dia dapat mengembangkan, dapat memodifikasi, ya bisa memasang, kemudian bisa dibongkar juga. Selain dibongkar juga dia bisa memasang kembali gitu, bisa merangkai gitu, membuat pola. Nah, itu adalah artikulasi yang mengaitkan berbagai keterampilan. Sementara yang paling tinggi ranah psikomotorik adalah naturalisasi, menghasilkan karya cipta dengan ketepatan yang tinggi. Misalnya kemampuan dalam mendesain gitu ya, menentukan, dalam memainkan misalnya alat-alat musik gitu ya, memainkan berbagai alat musik, kemudian memainkan piano itu mungkin dengan nada yang sangat indah seperti itu ya. Bisa, dan juga dia bisa membuat sesuatu karya yang baru gitu ya, dia kerjakan sehingga menghasilkan karya yang baru, dan juga bisa mengatasi keterbatasan gitu ya, mengatasi keterbatasan ya dalam hal misalnya alat yang dia buat itu bisa digunakan untuk mengatasi hidupnya seperti itu ya. Dan juga bisa membangun gitu, gerakan membangun gitu ya. Kemudian gerakan untuk itu tadi ya, mengatasi. Jadi misalnya membuat robot seperti itu, dia bisa robotnya itu tadi berfungsi dengan baik gitu untuk mengatasi itu tadi ya, permasalahan-permasalahan atau kekurangan-kekurangan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia misalnya kayak gitu ya. Tapi ini kaitannya beda ya, ini menghasilkan karya cipta ya. Jadi ya lebih cepatnya itu tadi yang mendesain, menentukan, memainkan atau membuat gitu. Namun gerakannya tadi sudah luas gitu ya, sudah fleksibel gitu ya, sudah efisien gitu ya, dan menghasilkan gerakan-gerakan yang wajar, yang natural gitu, apa adanya seperti itu. Oke. Karakteristik ranah afektif itu memuat 5 nilai yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan juga moral gitu ya. Tadi kan sikap afektif itu ada receiving ya, kemudian apa lagi ya tadi? Ya menerima, ada responding, kemudian menilai, mengelola, dan menghayati. Jadi di 5 aspek ini ada 5 unsur afektif yang sangat penting di dalamnya, yang memuat tentang konsep diri, nilai, sikap, minat ya, dan juga moral seperti itu. Oke. Untuk pembelajaran yang materi tentang taksonomi, tujuan pendidikan ya, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil ilmunya gitu ya, karena ilmu ini penting sekali ya kalian kuasai sebagai seorang guru atau juga sebagai calon guru ataupun sebagai seorang mahasiswa yang nantinya akan melakukan penelitian gitu ya. Karena penelitian nanti nggak lepas dari membuat soal, membuat instrumen gitu ya. Nah, instrumen atau membuat soal itu tadi kita tentukan dulu indikatornya gitu ya, kompetensinya apa yang perlu dicapai oleh siswa. Dalam membuat kompetensi atau membuat indikator, kita perlu mengetahui taksonomi itu tadi ya, dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik seperti itu. Baiklah, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan itu bisa langsung japri ke Ibu atau lewat grup atau lewat
e-learning ya. Jadi pembelajaran itu bisa di mana saja dan kapan saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.